Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ayah Hira. Kali ini kita akan memberikan video tutorial cara membuat tape singkong. Kebetulan sekali hari ini saya akan membuat tape singkong. Untuk pertama-tama kita harus memilih bahannya. Di sini saya menggunakan singkong yang masih muda. Untuk bagian singkongnya nih saya yang paling bawah itu saya buang, itu nggak saya pakai karena dari pengalaman saya kalau yang paling bawah itu jadi tape itu pasti keras, dia nggak bagus. Nah itu untuk mengecek daging singkong kita, nah seperti itu kurang bagus dagingnya. Jadi yang paling bawah kita buang, kita hanya pakai yang dari tengah ke atas, itu yang bagus. Kalau jadi tapenya pasti empuk, lembut, dan pastinya manis dan enak. Ini contoh daging yang kurang bagus ini ya. Nah ini serat dagingnya terlalu besar-besar. Nah, untuk tahap selanjutnya kita kupas kulit singkongnya. Nah, paling penting di sini setelah kita kupas kita harus mengerok lendir dari singkongnya. Itu untuk memudahkan kita dalam mencuci dan juga mempengaruhi hasil dari tape kita. Karena kalau dari pengalaman saya juga, karena kalau nggak kita kerok lendir dari singkongnya nanti hasilnya kurang bagus. Jadi setelah kita kupas kulitnya kita harus kerok lendirnya seperti itu. Nah ini hasil yang sudah kita kupas semua, ini siap untuk dicuci. Ya sebelum dicuci ini kita rajang dulu ya, kita rajang menjadi kecil-kecil. Untuk ukurannya ini terserah, tapi sarankan saya lebih kecil-kecil karena ini mempengaruhi hasil dari tape nanti. Kalau kecil-kecil nanti hasil tapenya itu lebih cepat matang, cepat empuk. Kalau terlalu besar nanti hasil tapenya juga terlalu keras, nggak bisa sempurna gitu. Nah ini hasil yang sudah kita rajang semua, ini siap untuk kita cuci. Untuk cara mencucinya kita rendam dulu aja semua dengan air. Setelah itu kita bersihkan satu persatu ya. Kita bersihkan satu persatu dengan air mengalir supaya kotoran, lendir, sisa-sisa tanah itu benar-benar hilang. Tidak ada kotoran sama sekali. Airnya mengalir. Nah, ini hasil yang sudah selesai dicuci, terlihat bersih putih, hampir tidak ada kotoran sama sekali. Ini siap untuk kita rebus. Ini kita kukus. Di sini untuk mengukusnya saya menggunakan panci atau dandang dan juga menggunakan pawon kayu bakar. Kenapa saya menggunakan kayu bakar? Karena ini kan cukup lama, hampir satu jam lebih untuk mengukus ini ya. Jadi saya menggunakan kayu bakar agar lebih cepat dan lebih hemat saja. Untuk dandangnya sini saya menggunakan dandang yang ada saringannya ya. Jadi singkongnya nggak direbus di dalam air tapi di atas saringan. Jadi nggak masuk ke air atau dikukus gitu. Ini untuk waktu pengukusnya kurang lebih 1 jam.
Kalau dengan air, maksudnya dengan api yang besar itu kurang lebih 1 jam. Di pertengahan pengukusan jangan lupa untuk disiram dengan air agar hasilnya lebih empuk. Jadi di tengah-tengah gitu nanti kita siram dengan air satu setengah ember itu, kebanyakan hanya 1 cibuk gitu, untuk singkongnya biar lebih empuk. Untuk mengecek kematangan singkong, kita bisa ngecek secara berkala ya, terus menerus setengah jam kita cek. Kita pakai garpu aja nggak apa-apa, kita ambil satu, gimana teksturnya, sudah lembut atau sudah empuk gitu. Kalau merasa belum ya kita terus saja mengukus sampai benar-benar singkongnya empuk dan lembut. Nah, ini cara mengecek kematangan singkong. Kita pakai garpu, kita coba ambil satu. Nah, ini hasilnya sudah matang. Sudah matang, kita tiriskan, kita angin-anginkan dulu, tunggu sampai dingin ya. Di sini saya juga menyiapkan 4 buah ragi dan sudah dicampur dengan gula, sudah dihaluskan. Nah, ini sudah mulai dingin singkongnya. Nah, ini sudah dihancurkan ragi dengan gulanya cukup 1 sendok saja. Raginya 4 buah, 4 butir. Nah, ini saya juga menyiapkan baskom yang lebih besar. Ini untuk memindahkan singkong yang sudah dingin tadi ke dalam baskom agar lebih mudah untuk mencampur dan mengaduk dengan ragi tadi. Ini baskom yang lebih besar agar mudah mencampurnya ya. Nanti kita campur pakai tangan. Nah, untuk tips di sini, kita mencampurnya pakai tangan, jadi usahakan tangan kita itu sebelumnya harus benar-benar bersih, tidak boleh ada kotoran atau terkontaminasi dengan bahan-bahan lain, karena di sini kita membuat tape ya, jadi kita di sini membutuhkan proses fermentasi. Jadi kalau tangan kita kotor, apalagi yang berbau dengan misalnya habis pegang yang berbau asin, pedas, itu tapenya nanti nggak jadi. Jadi tangan kita harus benar-benar bersih, tidak boleh terkontaminasi bahan-bahan asin, pedas atau yang lainnya. Atau kalau memang tangan kita benar nggak bisa, kita bisa menggunakan alat ya, seperti centong nasi atau alat yang lain yang bersih pokoknya. Nah, di sini juga saya menyiapkan baskom yang lebih kecil. Ini untuk nanti tempat menyimpan, tempat memfermentasi tapenya. Baskom yang diberi alas dengan daun pisang. Tinggal kita masukkan aja tapi yang sudah kita campur dengan ragi dan gula tadi ke dalam baskom-baskom kecil tersebut. Setelah itu kita tutup dengan daun pisang, dan sebenarnya hanya daun pisang juga sudah bisa, tapi sini saya ingin lebih cepat. Jadi setelah ditutup dengan daun pisang, nanti saya bungkus dengan plastik kresek ya. Dibungkus plastik kresek tujuannya biar tidak ada udara yang masuk, jadi dia kedap udara agar lebih matang, proses fermentasinya lebih cepat. Kalau ditutup dengan plastik kresek itu 1-2 hari dia sudah matang.
Nampaknya kan seperti ini yang sudah ditutup. Setelah itu dibeli ke plastik kresek seperti ini. Ini tunggu 1-2 hari tapenya matang. Nah, ini sudah 2 hari. Kita coba lihat hasil tapenya seperti apa. Nah, ini kelihatan berair ya. Ini menandakan proses fermentasinya bekerja dengan baik. Kalau dilihat dari warnanya ini bagus nih. Teksturnya juga bagus. Tapenya lembut, empuk. Kalau dimakan rasanya juga manis, nggak terlalu kecut, jadi perbandingan antara ragi dan gulanya itu pas, nggak terlalu kecut, asam, lebih cenderung ke manisnya ya, jadi lebih bagus. Perbandingan ragi dan gulanya cocok pas. Mungkin itu aja tips hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.